Sholat malam itu nanti dibagi dua sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu, kemudian kalau tidur dulu, lalu malamnya bangkit menunaikan sholat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajada. Ya. Hajada itu asalnya berbaring. Ya, berbaring kemudian bangkit. Allah menjamin akan memberikan 4 hal pada orang tahajud yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Sholat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuknya luar biasa. Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat yang 4 ini. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyumpurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masyaallah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan. Kaidah umumnya, tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya, ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782, dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, salatul laili, salat malam itu, cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan 2-2. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Okay? Fa idza khashiya ahadukumus subha, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan 2-2 itu, tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum sholat tahajud itu yang dilakukan di malam hari, itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan, maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatin. Dia tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah, gitu ya, sampai dengan waladhdallin, amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatin, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. Hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat, bisa dengan 2 cara. 1, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4, kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4 witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan. Bahkan bahasa Nabinya masna, 2-2, ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3, bisa 1. Bisa 3, bisa 1. Orang tahajud itu, 1, disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapat anugerah kebaikan saat di dunia. Yang ketiga, langsung dipuji oleh Allah di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk, kemudian sujud, berdiri lama karena Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman?
Sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini, satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat. Yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, setiap bangun kamu mau minta apa? Mau minta apa? Hadisnya qudsi bahkan. Ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang kemudian meminta kepada Allah, aku akan berikan. Siapa yang memohon akan dikabulkan. Siapa yang beristighfar, mohon ampunan, akan diampuni pada saat ini. Subhanallah. Dan yang terakhir, Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud. Surga, di taman surga, perhatikan. Kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah, ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ciri pertamanya, orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya.